16 tahun telah kita lewati, dalam suka duka kau tetap di sini. Langit tak selalu biru, namun Tuhan selalu melindungi. Kita tertawa, kita pernah menangis, tapi tak pernah menyerah, tak pernah habis. Cinta yang kau beri, anugerah Tuhan dalam hidup ini. Selamat ulang tahun cinta kita, 16 tahun tetap satu rasa, bertumbuh bersama, saling menjaga hingga hari tua. Kita tetap berdua, dan jika waktu terus berjalan, kita janji genggam tangan, takkan lepas walau badai datang, karena kita kuat dalam cinta yang dalam. Selamat ulang tahun cinta kita, 16 tahun tetap satu rasa, bertumbuh bersama, saling menjaga hingga hari tua. Kita tetap berdua, dan jika waktu terus berjalan, kita janji genggam tangan, takkan lepas walau badai datang, karena kita kuat dalam cinta yang dalam. Selamat ulang tahun cinta kita, 16 tahun tetap satu rasa, bertumbuh bersama, saling menjaga hingga hari tua. Kita tetap berdua. Selamat ulang tahun cintaku, terima kasih telah setia menua denganku. Ya, untuk Pak Paul, Ibu Siska, kami keluarga besar Indonesia for You and Christo Ministry mengucapkan selamat berbahagia. Haleluya, merayakan ulang tahun pernikahan yang keberapa, Pak? Ke-16. Ke-16. Haleluya. Puji Tuhan, kita sama-sama naikkan syukur kepada Bapa. Haleluya. Kenaikan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Silakan Pak Ben. Bapa di surga, Tuhan yang kami panggil, kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan
atas kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami melayani-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, malam hari ini kami berdoa untuk Pak Paul dan Ibu Siska yang sudah Tuhan pimpin, Tuhan sertai dalam perjalanan pernikahan mereka berdua yang sudah berjalan selama 16 tahun. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa meneguhkan, menguatkan, bahkan mengokohkan pernikahan mereka menjadi suatu keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Paul dan Ibu Siska dengan kesehatan, berkati seluruh keluarganya, anak-anaknya, semuanya Tuhan yang memberkati dengan berlimpah-limpahnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pelayanan kami untuk besok Senin di Enchristo Ministry. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan, yang ambil bagian di dalam pelayanan, semuanya Tuhan berkati, dan biarlah pelayanan Enchristo Ministry boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan berdampak luas melalui Enchristo Ministry. Semua orang yang menyaksikan dan mendengar akan pelayanan ini, mereka boleh diberkati Tuhan, mereka boleh menjadi orang-orang yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan setiap jiwa-jiwa yang haus, yang dahaga, yang lapar akan Engkau. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang mata hati rohani mereka dibutakan oleh kuasa kegelapan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang singkapkan mata hati rohani mereka, sehingga ketika mereka menyaksikan pelayanan Enchristo Ministry, hujan pertobatan terjadi di berbagai negara, di berbagai belahan dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua dengan kesehatan, sehingga besok Senin kami boleh melayani dengan tubuh yang kuat, yang segar, oleh karena berkat melimpah dari Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami boleh beraktivitas, kami boleh beristirahat, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pertemukan kami kembali di hari Senin yang akan datang. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucapkan syukur, haleluya, amin. Amin, amin. Amin. Ya, mungkin ada kata-kata dari Pak Soeharto sebagai senior kita sini untuk Pak Paul mewakili keluarga. Kan Pak Soeharto. Sebagai yang menikahkan Pak Paul, yang menikahkan Pak Paul dan Bu Siska. Ya. Jadi 16 tahun yang lalu, ya tempatnya di Jogja, di Grand Hyatt, itu dilangsungkan pernikahan. Ya. Saya masih teringat ketika saya khotbah, lalu kemudian istri saya habis gitu bilang gini, temennya kok nggak dibela ya gitu, malah dimarah-marahin katanya. saya bilang ini karena teman yang kita kasihi sehingga dia perlu untuk diteguhkan, diluruskan gitu. Saya ditegur istri saya, kok nggak dibela temennya katanya gitu. Saya kok soalnya lihat ekspresi dari Pak Paul itu, istri saya itu apa itu namanya menangkapnya itu. Ini kok saya nggak dibelain ya sama teman saya ini. Itu diterjemahkan istri saya seperti itu. Tapi ya itulah apa itu namanya kembali lagi bagaimana Tuhan itu mengarahkan untuk saya menyampaikan kebenaran itu, gitu loh.
Jadi bukan karena teman, bukan karena ini gitu. Kalau apa itu namanya ada unsur-unsur itu kan bagaimana gitu loh. Jadi saya bagaimanapun juga berupaya untuk senetral mungkin, baik itu khotbah dengan siapapun. Ini kan sehingga istri saya itu kok nggak dibelain, ini memang firman Tuhan itu bela membela begitu gitu. Karena lihat ekspresinya Pak Paul itu dengan nggak tega itu. Iya, Itu Pak Paul. iya, iya. Terima kasih Pak Harto. Iya, Iya. sebetulnya untuk saat itu gini loh, karena Pak Harto tuh menyinggung suku Maluku gitu loh. Yang Pak Harto kenal suku Maluku tuh beda dengan Maluku saya gitu. Artinya saya bukan orang Maluku yang saya senang rapih orangnya. Saya tuh orang Pak Harto tahu. Pak Harto tuh kalau belajar, kita punya grup belajar ya. Itu rumah ayah saya tuh di atas tuh bertingkat ya. Saya punya ruang tamu, ruang kamar mandi sendiri, ruang tamu sendiri, kamar sendiri. Jadi anak-anak, teman-teman tuh kalau datang, dan saya tahu kalau teman-teman masuk ke kamar saya, itu kalau ada sesuatu yang berubah, saya tahu ada orang yang masuk. Saking rapihnya, saya tuh orangnya senang yang rapi, yang neces. Kalau teman-teman mau pergi, saya setrika dulu pakaian saya. Pak Harto tahu tuh, saya orangnya gitu. Sepatu saya semir, jadi saya orangnya neces gitu. Nah, itu salah satu ini saya ya, apa namanya, orangnya senang rapi, senang ini, apa namanya, tapi udah itu bagus. Tapi saya buktikan juga, bukan hanya kepada Pak Harto, yang saya juga, kalau seorang hamba Tuhan memberkati kehidupan kami, memberkati pernikahan kami juga harus bertanggung jawab, bukan kepada hamba Tuhannya itu, tapi juga kepada Tuhan. Kan saya diberkati di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Nah, selama 16 tahun ini, puji Tuhan, dan saya berharap untuk seterusnya sampai Tuhan panggil, kehidupan rumah tangga kami biasa. Mungkin nanti saya akan bersaksi bahwa saya sama istri saya itu nggak pacaran. Saya nggak kayak Pak Dirksen jalan pegang-pegangan tangan, Pak Harto nonton, Pak Beni, Pak Lut, saling jatuh cinta gitu, enggak. Kami nggak ngalami itu, Pak. Ini jujur. Kami ketemu, kami sudah kenal, tapi kami nggak bicara. Karena saya di Belanda, istri saya di Indonesia, dan istri saya sibuk di klinik. Istri saya itu manajer klinik kecantikan ya, bedah plastik gitu ya, sama klinik gigi. Karena istri saya dokter, jadi kita nggak punya waktu gitu. Jadi waktu saya mengutarakan cinta saya, percaya nggak bapak-bapak? Saya mengutarakan cinta, mengutarakan saya jatuh. Saya nggak bilang saya itu cinta atau apa. Saya bilang istri, waktu itu belum istri ya. Saya bilang sama istri saya gini. Saya nggak tahu perasaan saya, tapi saya senang dengan karakter kamu. Saya nggak tahu apakah ini cinta atau apa, tapi saya sangat mengganggu karakter kamu, karena ini karakter yang saya cari gitu. Nah, tapi sebelum itu saya ngomong dulu. Kalau saya ngomong ini, saya utarakan ini, saya minta supaya jangan kamu, terus, ini apa-apaan sih, baru ngomong di telepon aja, terus udah ngomong soal ketersukaan gitu kan. Jadi sebelum saya ngomong gitu, saya banti-banti. Kalau saya ngomong ini, jangan berubah ya. Kita ngomong biasa aja ya. Jadi persahabatan kita biasa. Tapi istri saya tidak menolak waktu itu. Dia mengatakan, ya sudah, berdoa saja. Kita bergumul aja. Kita minta Tuhan yang ini. Jadi saya juga kaget, Pak. Dia nggak marah. Dia nggak mutusin hubungan. Udahlah, nggak usah telepon. Atau kalau saya telepon, dia nggak jawab-jawab lagi gitu kan. Itu berarti dia nggak suka sama saya. Tapi benar saya ngomong ini di hadapan Tuhan, saya ngomong. Sebelum saya ngomong sama istri saya mimpi. Saya mimpi, saya ketemu dia, lantas saya menikah. Itu gambarnya jelas sekali. Pakai pakaian pernikahan, dia pakai pernikahan. Itu gambarnya jelas sekali. Saya mau ngomong, saya ragu-ragu terus. Sampai akhirnya setelah kita ngomong banyak soal Tuhan lah, soal kehidupan. Lantas saya tanya, kamu tuh sebagai wanita, menganggap pria tuh dalam kehidupan rumah tangga apa? Dia kan belum menikah, kalau saya kan udah menikah. Nah, pandangan dia terhadap pria tuh apa? Dia jelasin tuh secara alkitabiah. Lantas dia nanya sama saya, pandanganmu terhadap wanita apa? Saya jawab lagi secara nah, jadi ada kesamaan gitu. Tapi itu kan omong, belum ketemu. Dia nggak taruh karakter saya bagaimana, saya nggak tahu karakter dia bagaimana, terbalik gitu ya. Tapi saya tahu lah dia pelayanan sama kakak saya. Dia tuh sahabat kakak saya yang di Perancis.
Mereka selalu bersama-sama dalam tim doa, dalam menara doa, itu selalu sama-sama. Saya cuma taunya gitu aja. Selebihnya saya nggak tahu. Jadi saya nggak kayak bapak-bapak gitu sempat jalan, yuk makan yuk, kita nonton bioskop, gandengan tangan. Nggak ada tuh Pak. Saya cerita sama Pak Harto, karena Pak Harto ini kan teman. Waktu Pak Harto menikah, saya yang jadi saksi. Jadi waktu beliau menikah, saya yang jadi saksi. Nah, sama almarhumah istri saya yang Belanda itu. Kami yang selalu dampingin dia sampai di catatan sipil, kita terus yang sama-sama itu. Nah, dari kebalikannya waktu saya menikah, dia yang Pak Harto yang memberkati. Jadi, sekali lagi, kami udah 16 tahun, Pak. Tapi jujur ya Pak Lut ya, kami menikah tuh dari awal pertama, pernikahan kami itu memang penuh tantangan. 1 tahun, hampir 2 tahun lah. Itu air mata, karena istri saya itu terbiasa dengan kehidupan yang sudah nyaman. Itu. Di Indonesia dia punya supir sendiri, punya pembantu sendiri. Istri saya nggak bisa masak loh, masak nasi aja nggak bisa. Habis pembantu semua kan. Klinik kerja pelayanan, klinik kerja pelayanan. Udah nggak ada lain gitu. Tapi di sini dia dibentuk, di sini nggak ada pembantu. Pak Lut jago masak karena nggak ada pembantu, gitu kan. Harus ngantar anak sekolah. Begitu juga di sini nggak ada kita pembantu, semua harus kerjain sendiri. Kebiasaan di Indonesia itu dia shock di sini. Nah, tapi 16 tahun loh kita berjalan. Kita nggak pernah, kalau ribut biasalah, tapi nggak ribut sampai, kita udah punya perjanjian, kalau kita masuk kamar, harus selesai. Gitu. Atau bangun pagi, harus say hello gitu. Atau gitu. Jadi ya puji Tuhan Pak Harto, jadi saya tidak mempermalukan Anda sebagai hamba Tuhan yang memberkati saya, ya kan? Kalau saya kacau-kacau kan, ini si Paul gimana sih, gue udah berkatin, dia bikin malu gue aja gitu, makin malu Tuhan aja di hadapan jemaat, dia udah janji-janji, udah bilang bagus-bagus, ternyata dia bajingan gitu kan. Jadi saya buktikan gitu, 16 tahun, puji Tuhan, dengan anak-anak. Jadi istri saya, Pak Beni, istri saya ini ibu sambung. Jadi waktu saya menikah, saya udah punya anak 2. Pak Harto kenal benar sama anak saya, karena lahirnya di Indonesia waktu itu dua-duanya. Pak Harto tahu. Satria sama Soraya. Yang tua tuh Soraya, yang kedua tuh Satria. Itu lahirnya di Indonesia, umur setahun kita ke Belanda. Gitu. Nah, waktu istri saya meninggal, anak-anak saya umur 11-12 tahun. Jadi waktu Ibu Siska jadi ibu sambung, anak-anak saya tuh masih perubahan dari anak-anak ke remaja gitu. Tapi puji Tuhan anak-anak saya itu nggak ada yang kurang ajar atau bilang lu siapa gitu, enggak. Jadi kalau istri saya marah, anak-anak cuma masuk kamar, saya yang mendamaikan gitu. Itu tahun pertama, tahun kedua itu penyesuaian antara anak-anak saya kan saya kan nggak kenal istri saya kayak pacaran sekian bulan, sekian tahun. Saya kan kenalnya cuman udah mau married. 6 bulan baru kenalan begitu kan. Saya udah kenal, dia udah ke rumah saya, udah kenal almarhumah istri saya juga kenal. Tapi kita nggak deket. Jadi saya itu setelah menikah, pengenalannya waktu di Belanda itu, waktu tinggal sama saya. Itu baru saya kenal dia siapa, dia kenal saya siapa, kenal anak-anak saya siapa. Nah, bayangkan tuh, dari hidup yang di Indonesia, dan saya bilang anak-anak, ingat ya, kalau kamu punya ibu sambung, jangan bikin minta harap ibu sambungmu seperti mamahmu. Itu saya wanti-wanti. Karena waktu anak perempuan saya bilang, papa harus nikah, kita nggak bisa hidup begini sendiri. Karena di Belanda, saya nggak akan cerita lebih jauh, di Belanda tuh beda dengan Indonesia. Anak-anak tuh yang sudah dekat sama orang tua, kalau nggak ada ibu, hancur di sini. Biasanya tuh anak-anak itu hancur masa depannya. Nah, jadi saya bilang jangan paksakan ibu sambungmu sama seperti mama, karena nggak ada satupun orang yang sama karakternya. Dan saya bilang kalian harus terbuka. Kenapa? Dia harus berintegrasi dengan 3 person, saya dan kalian berdua. Tapi kalian cuma dengan satu pribadi, dengan dia. Jadi nggak fair kalau kalian tuh pingin macam-macam. Karena dia
harus membawakan dirinya, dan dia tinggal di Belanda, dari Indonesia yang kebiasaan Indonesia harus masuk Belanda dengan perubahan budaya yang berbeda. Dan kedua, dia harus mencoba hidup di dalam 3 pribadi yang dia nggak kenal. Kalian berdua dengan saya gitu. Nah, pengertian itu sudah saya terapkan ke anak-anak. Jadi kalau ada masalah, anak-anak udah ngerti. Gitu. Itu untungnya di situ. Ya sudah, sampai di sini saja kesaksian saya. Ya, terima kasih. Pak Paul. Nah, sekarang dari yang tertua tadi, sekarang yang termuda, Bu Helen. Silakan Bu Helen. Ibu Helen, mana Ibu Helen? Silakan Bu Helen. Ya, shalom. Minta maaf ya Bapak-Bapak, saya ada di dalam acara ini, tapi karena saya tidak mau di samping Pak Pendeta Sijabat, musim kemarau Pak, panas. Jadi saya mau sendiri. Jadi Pak, di sini saya mengucapkan happy anniversary buat Pak Paul bersama Ibu. Bahagia selalu, Tuhan memberkati pelayanan Bapak, pekerjaan Bapak, dan semua keluarga. Terima kasih. Sehat selalu ya Pak. Iya, terima kasih Bu Valentina. Terima kasih Pak, terima kasih semuanya. Bu, kita doakan hujan turun malam ini, Bu. Hujan turun. Ya, pokoknya kita lihat bagaimana Pak Paul Busiska itu tidak mudah. Tapi ternyata bisa. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Saya dapat bocoran dari Pak Harto kan. Sepanjang kami pergi ke Purwokerto kan ngobrol. Wah, Pak Paul tuh gini gitu. Ya dia tahu lah gimana kita tidur sempat tidur makan ini apa. Kalau Pak Harto ke rumah saya nggak ada tuh ketemu sama ayah saya, ngobrol tuh soal politik lah, soal apa sama ayah saya. Jadi kalau saya nggak di rumah, kalau nggak ada almarhum adik saya Tommy, ketemu ayah saya. Atau kalau udah ini ayah saya bilang udah naik aja ke atas, tunggu aja nanti dia datang pulang gitu. Jadi Pak Paul? Enggak, yang Pak Harto bilang tuh luar biasa, positif sekali kok. Bahwa Pak Paul itu pemuja wanita, jadi nggak akan mungkin wanita akan kecewa, dikecewakan oleh Pak Paul. Aduh, enggak lah. Kalau untuk memperlakukan wanita, kita memang harus belajar dari Pak Paul. Nah, Saya banyak belajar dari dia, gitu. Jadi memposisikan wanita itu sebagai ratu. Itu Pak Paul luar biasa. Saya belajar dari situ. Itu sudah. Saya belajar dari Paul tuh. Dulu pakai puisi juga Pak Harto ya? Dulu pakai puisi juga. Pakai puisi enggak? Puisi. Oh, enggak, dia yang ini enggak pantun-pantunan dia. Mungkin Pak Harto tuh ada benarnya ya. Mungkin Pak Harto karena gini Bapak-bapak, saya tuh dari kecil tuh nggak ada ibu. Saya umur 9 tahun itu udah nggak ada ibu. Ayah saya sendiri. Yang lain tuh perempuan semua, kakak saya. Pak Harto tahu lah. Kita 7 bersaudara, 5 perempuan. 1 laki adik saya yang sudah meninggal itu. Jadi kalau saya bengal-bengal gitu, saya kan mikir, kalau saya tuh bandel Pak waktu mudanya. Pak Harto tahu lah bagaimana nakalnya saya. Tapi untuk wanita tuh saya jaga benar. Karena saya gini pikiran saya, kalau gue jahat sama perempuan gitu ya, adik gue atau kakak gue dijahatin perempuan, lu jangan protes, lu sendiri jahat sama perempuan. Gitu, kurang ajar sama perempuan. Jadi pemikiran itu saya tanamkan di dalam diri saya. Jadi kalau Bapak bilang bukan Pak Harto bilang saya menempatkan wanita, karena saya juga nggak ada ibu gitu. Makanya saya kerja di bagian sebagai perawat itu, khususnya di bagian psikiatri, orang-orang yang itu karena saya mungkin nggak ada ibu dari kecil. Jadi rasa gimana ya, ingin mengembalikan kebaikan seorang ibu gitu. Kalau ketemu wanita-wanita yang susah, yang tua gitu, hati saya cepat iba gitu. Itu mungkin di bawah alam sadar saya ya, seperti itu ya. Jadi ya gimana, habis sudah begitu orangnya gitu. Cuman memang kalau saya keras, saya dari Pak Harto tahu lah, saya dididik ayah saya tuh keras banget. Orang ayah saya juga Pak Harto tahu ya.
orangnya keras dalam memegang prinsip. Makanya saya bilang, waktu saya diminta kesaksian waktu Pak Yusuf, kita ketemu dengan Pak Yusuf itu, saya bilang saya punya dua bapak jasmani sama bapak rohani, yang dua-duanya keras gitu. Jadi ayah saya keras mendidik, Pak Yusuf juga mendidiknya keras gitu. Jadi saya terbentuk dari yang namanya lembutnya istri itu, lembutnya ibu saya nggak kenal. Saya nggak kenal lembutnya ibu itu, karena saya tahu, saya merasakan, tapi karena saya kan punya adik di bawah saya tuh 4 adik saya itu kan waktu mereka bertumbuh itu kan ibu saya harus membagi kasih sayang ke adik-adik saya, jadi nggak bisa ke saya semua kan. Jadi ya, harus dia bisa membagi kasih sayang ke 7 anak ya, khususnya yang 4 di bawah saya ini atau 5 di bawah saya ini gitu loh. Jadi dia harus bagi kasih sayang. Nah, begitu saya umur 9 tahun masuk masa remaja, ibu saya meninggal. Jadi nggak ngerti deh tuh. Ya, cuman ayah saya. Jadi ayah saya berfungsi sebagai ayah dan ibu buat anak-anak gitu. Itu mungkin yang Pak Dodi dengar dari Pak Harto, mungkin itu ya yang, tapi saya orangnya keras. Pak Harto tahu saya orangnya tuh dia dibentuk gimana sih, ketemu Pak Yusuf begitu, ketemu ayah saya begitu. Nggak ada seorang ibu yang bilang kamu harus begini, kayak ibu kan selalu kan menetralisir gitu kan. Nggak ada di situ. Gitu. Ya, silakan Pak Dodi. Udah pas jam 10. Oke. Ya, gituan. Ya, cukup Pak dari saya. Asal Pak Harto jangan bilang saya bandit aja ya. Nah, ini mau ke gereja. Saya di sampingnya tidur. Udah kejar-kejaran sama orang, sudah mau tusuk-tusukan. Gimana nggak kayak bandit ya kan? Tiba-tiba di depan rumah orang, yang satu sudah mau bawa belati, yang satu sudah bawa kunci. Ini mau ke gereja ini. Pak Harto tidur. Saya setir mobil kan, Pak Harto tidur. Dia nggak tahu saya mau ditabrak sama orang, saya marah, saya kejar tuh orang. Pak Harto bangun, dia lihat saya berdiri bawa kunci mobil, bawa apa kunci itu apa? Dongkrak, yang satu bawa belati. Pak Harto bingung, ini mau ke gereja apa mau berantem? Kalau saya inget waktu itu, aduh jadi apa? Ya udahlah, nggak usah diinget-inget lah, kalau diomongin depan anak saya nanti nggak enak deh. Dia bilang apa bandit katanya. Aduh. Tapi kan sekarang jadi anak Tuhan ya, berbakti untuk Tuhan ya. Ketemu Pak Beni, ketemu Pak Dulut, ketemu Pak Dirsen, ketemu Pak Dodi, Pak Harto, orang-orang baik. Jadi saya terbawa baik. Oke, bisa bilang kayak Paulus Pak, kayak Pak Paul, kayak Paulus lah. Di antara mereka akulah manusia yang paling berdosa. Saya Pak, maksudnya saya. Tapi mungkin dari bapak-bapak ini belum pernah ada yang masuk terali besi ya. Belum pernah bilang terali besi. Saya sudah Pak. Saya sudah Pak. Sekalipun seminggu tapi udah ngerasain. Dibotak Pak. Dibotak. Pakai nomor di sini, nomor registrasi. Waduh, malunya luar biasa Pak. Sejak itu saya tobat. Nggak mau lagi bandel-bandel. Saya pernah 3 bulan malahan Pak. Oh Bapak 3 bulan, oh lebih lama lagi. Dibotak nggak Pak? Enggak. Saya tahanan politik, jadi enggak diapa-apain. Oh, saya cerita atau Bapak cerita sendiri Pak? Pak Beni bingung nih. Wah, baru saya kenal nih, ternyata satu politik, satu ini.
Saya di Polsek sudah, Pak. Ditahan di Polsek sudah. Nabrak orang dulu. Oh, mati. Mati. Enggak, Pak, tapi parah lah. Kalau mati, Keluarganya obat, Pak. Ya Tuhan. Ya. Besok Jadi Pak jangan ya. kaget ya Pak Beni ya. Ada politik, ada bandit. Tapi udah bertobat semua Pak. Jangan takut Pak Beni. Ya, Ya, sampai masing-masing punya masa lalu yang Tahu berbeda-beda. Pak Beni cerita lebih parah lagi. memang Pak Harto yang kesaksian dari kita dulu ya, setiap Senin ya. Pak Dirksen, kalau kita semua bersaksi, jemaatnya kabur semua. Kabur semua. Wah ini politik ya, pernah ditahan ya katanya. Wah ini Pak Harto rupanya bandit juga dulu. Dulu pelaut, ternyata pelaut dulu dikatanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan rubah kita semua. Tuhan rubah kita semua. Amin. Amin. Oke, kita tutup aja ntar nggak habis-habis. Iya, iya. Oke, Tuhan berkati. Sama-sama Ibu, Pak Ya, Paul. sama-sama. Berkati. Tuhan Selamat berkati. ya Pak Paul, Bu Siska, selamat.